Hai guys, welcome to Spill and Chill. Sambil nge-spill bareng gue, Tria Hernanda. Apa kabar nih, spillers di rumah? Semoga sehat dan bahagia terus ya. Kali ini sebelum lanjut, gue bakalan ngasih tahu nih ke kalian apa sih itu Spill and Chill. Spill and Chill itu adalah acara bincang-bincang sambil nge-chill yang pastinya seru dan wajib banget kalian tonton dari awal sampai akhir. Di pembahasan kali ini, kita akan ngebahas tentang sistem pendidikan di abad 21 nih. Siapa sih yang nggak tahu sistem pendidikan di abad 21 ini? Tapi sayangnya sih kita lagi belajar online di rumah selama hampir udah 1 tahun lebih. Tapi jangan sedih, kali ini gue nggak bakalan sendirian nih. Kita bakal ditemenin 2 bintang tamu spesial kita nih, yaitu Fitria Febriani dan Erika Nursanti. Hai guys. Hai. Boleh duduk nih? Boleh silakan. Apa kabar nih kalian berdua? Baik. Alhamdulillah baik sih. Kan kita lagi sibuk apa sih? Apa kayak Erika dulu kali ya? Sekarang sih bingung sibuk ngapain. Sibuk aja bingung ya? Iya. Sibuk mikirin bingung gitu. Kalau gue sih gara-gara udah mulai sekolah kan, jadinya mungkin tiap hari jadi tugas lagi sibuk kayak itu doang sih. Gitu sih. Oh ya kan kita habis libur lebaran nih ya. Kalian boleh tahu nggak sih kayak habis lebaran tuh kemarin jalan-jalan kemana aja gitu? Kalau gua karena masih belum boleh kemana-mana nih, jadi nggak bisa pulang kampung. Paling ke rumah saudara-saudara yang deket-deket rumah aja sih, ke tetangga-tetangga. Iya, aman dong, aman. Kalau gue sih kemarin liburan main ke rumah teman sih, main-main doang kerjanya, tapi tetap sih prokes harus dijaga. Jadi pulang-pulang nggak bawa COVID sih, insya Allah. Iya sih, jangan lupa juga ya pakai masker gitu, cuci tangan. Oke, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan. Pendapat kalian nih tentang pembelajaran online yang selama ini kayak kita udah hampir 1,5 tahun nggak sih? Iya sih. Iya. Hampir 1 tahun lebih lah. Iya. Itu gimana sih? Karena di rumah aja lumayan bosen gak sih? Iya, bosen banget. Kangen temen juga. Soalnya kan biasanya di kantin makan terus Iya. gibah. Iya. Dosa-dosa. Dulu deh. Kan itu kayak dari secara lu pribadi kan ya. Terus kalau misalkan skala buat anak-anak pelajar gitu di seluruh Indonesia itu gimana sih? Kalau menurut gua sih tergantung dari diri masing-masing sih. Kalau misalnya kita belajarnya bener, terus yang nggak main-main gitu, bisa aja materi masuk dengan gampang gitu. Apalagi kan kalau misalnya mereka sekolahnya di sekolah swasta yang berbayar gitu nggak sih? Jadi kayak kasihan orang tuanya kalau misalnya nggak digunain waktu belajarnya walaupun online gitu sih. Jadi harus dimaksimalin lah. Jangan mager-mageran terus kali ya. Iyalah. Nih, ngomongin pembelajaran yang sekarang udah serba digital nih. Pendapat kalian tentang sarana-sarana pembelajaran yang pakai pembelajaran online kayak Google, Zoom, Google Meeting dan lain-lain itu tuh cenderung berpengaruh atau enggak sih? Berpengaruh sih, membantu kita juga belajar di rumah. Cuman ya kalau misalnya nggak ada kuota atau nggak punya wifi, rada Kasihan. Iya. Begitu kan kayak Google Meet atau Zoom gitu kan perlu kuota banyak juga ya. Belum Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah udah ngasih ya, Iya. ada subsidi. Jadi ya semoga orang-orang yang di rumah juga kebantu. lumayan lah. Terus kita kayak kalau kalian berdua nih tim belajar pakai HP atau pakai laptop? Wah, 1, 2, 3 laptop. alasannya apa nih? Soalnya kalau misalnya pakai laptop, space-nya itu lebih gede gitu daripada HP, lebih enak aja. Iya. Apalagi kalau misalnya sering share screen itu kan, Iya, kalau iya. di HP kayak langsung gini aja, susah deh.
kecil banget nih. Apalagi kan kayak pengguna kacamata gitu kan. Iya. Wah, Mengalami pengen ya? banget. Iya. Selama ini nih, ada hal-hal lucu nggak sih atau menarik gitu yang pas kayak masuk Google Meet gitu? The one and only sih, lupa mute. Gak pernah, soalnya gue lagi manggil kucing gue karena kucing gue kan gue punya kucing. Terus kucing gue barbar kan. Gitu langsung kan. Ya, gak lupa di mute gue. Iya sih. Lupa. Kalau gue pernah waktu itu kebangun siang terus jadi telat. Terus pas gue masuk gitu udah ditungguin sama temen-temen gue, kayak dipanggil pang. Itu pas gue masuk tuh kelasnya udah kelar. Jadi kayak malu banget, ini buat apa gue masuk? Tapi absen aman kan jadinya. Iya. Yang penting dapet absen. Walaupun agak malu gimana gitu. Iya. Ya, kalau kalian sendiri nih, selama PJJ gini tuh kayak kualitas pembelajaran kalian tuh makin naik. Terus itu apa turun sih? Kalau gue sih naik turun. Soalnya kadang merasa produktif, kadang mager banget. Tergantung suasana dan mood aja. Iya. Sama sih gue juga anaknya mut-mutan gitu. Jadi ya kayaknya sih stabil sih, nggak naik banget, nggak turun banget gitu. Ada kalanya dimana kayak merasa, aduh mager banget sih. Iya. Katanya nih ya, pemerintah itu kan mau masuk tatap muka gitu kan di awal pembelajaran baru nanti. Nah, gimana sih pendapat kalian berdua yang udah kebiasaan nih sama PJJ? Sebenarnya pengen banget ya kalau misalnya tatap muka, karena awal-awal PJJ tuh emang kayak wah seru banget nih akhirnya belajar di rumah, tapi lama-lama bosen juga, terus kangen sama temen. Iya. Jadi kalau misalnya ada pelajaran tatap muka tuh ya nggak sabar aja gitu sih. Yang kata awalnya libur 2 minggu, lama-lama jadi lama banget. Iya. Libur 2 minggu ya, nanti tiba-tiba Nggak masuk 2 tahun. lewat. Jangan. Masuk udah kuliah. Itu udah awal itu kelas 10-an ya. Iya. Masuk kelas 12. Kalau kalian sendiri nih, di rumah kan pembelajaran kan di rumah terus kan, pastinya peran keluarga tuh mendukung kan. Lumayan. Terus kayak keluarga kalian tuh sebenarnya mendukung gak sih? Kayak entah berisik atau bagaimana? Kalau misalnya keluarga sih alhamdulillah ngedukung, soalnya kayak misalkan tugas gue di BC kayak bikin project di rumah. Iya. Harus ada orang yang ngebantuin megang lighting, audio, terus kayak gitu. Jadinya keluarga gue sih alhamdulillah ngebantuin gitu, megang-megangin. Iya, Ya, alhamdulillah. kalau gue sih ngebantu enggak gitu, kadang berisik, jadi harus kerjanya sama temen gitu. Harus sabar juga. Iya. Sabar gitu kayak bocil nih berisik banget. Banyak banget bocil. Sebelum kita lanjut ke segmen 2, kita break dulu kali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Spill and Chill. Mau tetap stylish walau di rumah aja? Yuk, koleksi baju-baju di Omze Clothing dengan harga yang terjangkau dan tidak bikin dompet menangis. Baju ini terbuat dari katun, jadi mudah menyerap keringat dan tidak membuat gerah saat dipakai. Mau baju yang gak bikin gerah? Omze Clothing aja. Mau streaming film nyantai tanpa buffering? Bisa banget. Order aja sih di Las Pelices. Kamu bisa nonton film atau serial TV kesukaan kamu tanpa harus keluar kuota. Las Pelices. Good watch, good price, good mood. Perpaduan susu dan stroberinya segar banget. Ditambah kunyah-kunyah stroberinya makin seru deh. Buruan coba.
guys, balik lagi nih di Spill and Chill, ngecil sambil nge-spill bareng gue, Tire Hernanda. Kita masih ditemenin sama 2 bintang tamu kita nih, yang pastinya nonton terus ya. Kan di segmen awal nih kita ngebahas tentang internet gitu kan, apa aja nih, kalian tuh ada batas maksimalnya nggak sih kayak pemakaian internet sehari-hari gitu? Kalau gua sih paling banyak 12 jam sampai 16 jam. Paling dikit 6 jam. Oke, kalau Fitri? Kalau biasanya sih 24 jam full sih. Begadang Kayaknya ya? nggak bagus deh, jangan ditiru deh. Harus istirahat juga sih, kan. Biasanya sih apa sih aplikasi yang kalian pakai gitu? Sehari-hari nih. Iya. Sosial media sih, Iya. beragam sosial media, terus aplikasi portal dari sekolah nggak sih, kayak forum buat sekolah gitu juga. Tapi lebih sering TikTok sih. Kan di zaman sekarang nih banyak media-media yang memberitakan sesuatu. Kalian tuh kayak tertarik gitu nggak sih sama berita-berita gitu? Kalau gua sih bukan tipe orang yang selalu update sama berita-berita terbaru. Tapi kalau misalnya beritanya menarik buat gua, pasti gua bakal ikutin terus, bakal gua ikutin updateannya terus gitu. Iya. Kalau gue sih lebih ke misalnya kan gue ngeliat berita-berita di sosial media kayak Instagram gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya sekarang kayak berita-berita tentang masih perang di negara lain, terus di negara sendiri juga, jadi gue lumayan update misalnya kayak gitu. Bagus ya update berita gitu. Nah kan selain berita-berita gitu, zaman sekarang kita kayak lebih mudah gitu dapat ilmu kan dari aplikasi-aplikasi gitu. Tadi contohnya TikTok tuh. Tadinya kan cuma buat hiburan doang, kayak bikin konten-konten joget bareng teman-teman. Tapi sekarang kayak ada beberapa konten creator gitu yang bikin tentang Digunain buat edukasi. iya, edukasi gitu kan. Jadi kayak kita oh gitu ya. Jadi kayak kita tahu gitu. Itu gimana sih pendapat kalian tentang konten-konten creator yang bikin edukasi gitu? Kalau gue sih jadi lebih tahu gitu ya. Jadi belajar juga lewat TikTok, nggak cuman joget-joget sama drama doang. Iya betul. Jadi ya lebih beragam gitulah, lebih asik. Gue sih paling suka edukasinya tentang kayak inspiring buat DIY, terus cara cepat kalau misalnya gitu MTK. Aduh. Sama kayak semenjak COVID ini gue lebih suka masak-masak sih, kan di TikTok banyak konten-konten kayak gitu kan. Jadi gue lebih suka gitu sih. Kan kalian anak SMK nih ya. Terus udah kita udah hampir 1,5 tahun belajar di rumah. Kalian tuh pernah nggak sih kayak ikut seminar gitu? Gue dulu nih berarti ya. Gue pernah sih ngikutin seminar-seminar, kayak waktu itu ada seminar dari apa sih, sekolah kerja sama Kominfo kalau nggak salah. Oh iya, itu. pernah. Itu ikutin 2 kali dan itu ngebahas tentang melek literasi digital sih. Habis itu gue pernah ngikutin seminar tentang jurusan gue di BC waktu itu. Gitu sih. Jadi lumayan sih. Kalau Erika? Ya sama sih, kan kita satu sekolah. Kali beda. Kali gitu kayak nggak ngikut. Selama pembelajaran di rumah gini nih, kalian ada punya skill atau hobi baru nggak sih? Kalau skill sih gue belum yakin ya ada skill tambahan atau enggak. Tapi kalau misalnya hobi ada sih. Kan gue orangnya suka gambar nih. Jadi gue sekarang tuh lagi suka ngelukis-ngelukis gitu. Kayak soalnya kan bosen di rumah aja gitu. Jadi gue nyoba-nyoba biar gak bosen ya, meskipun lukisan gue jelek. Yang penting bisa tersalurkan gitu. Iya. Kali bisa nyoba nanti gambar gue ya kan. Boleh kali ya. Kalau gue sih hobi atau skill baru, gue punya hobi baru masak. Jadi gue sering, kalau mak gue punya kayak ngependem tuh terigu gitu daripada sayang kan, ya mending gue olah aja di bahan makanan gitu. Bisa juga, bisa. Kan kalian gitu nih,
Kalau pembelajaran di rumah akhir-akhir ini kalian lebih produktif atau lebih mager gitu sih? Jujur sih, lebih mager. Cuman ada saat-saat produktif, kayak produktifnya tuh ngerjain sesuatu bisa langsung 2 jam gitu, tapi lebih banyak mager sih. Sih mager awal-awal, nanti mendekati deadline baru tuh produktif banget. Itu kekejar-kejar, itu panik kerjanya ya kan? Seenggaknya produktif. Ya, kayak secara pribadi gue juga mager sih. Oh gitu. Aduh, tapi rajin juga. Tapi kadang, aduh gimana ya? Tugas-tugas terselesai. Iya, yang penting nggak ngumpulin gitu ya. Yang penting ngumpulin. Kali ini ada games juga nih. Nama gamesnya itu pernah nggak pernah. Kita main sama 2 bintang tamu kita nih, yang pastinya seru nih. Rulesnya itu kita bakalan dikasih papan sama tim Spill and Chill. Nanti kalian jawab sesuai pernah atau nggak pernahnya. Susah nggak nih? Oke, lumayan lah, bisa lah. Sini. Pertanyaan pertama. Oh, udah mulai. Oke. Cepet ya. Pernah nggak pernah jadi sutradara atau produser? Pernah. Kayak susah nggak sih jadi produser atau sutradara gitu? Kalau gua sih waktu itu baru pertama kali ya, baru sekali doang jadi sutradara. Karena biasanya kan job desk gua art, terus art itu dikerjain bareng-bareng, jadi gua kayak mau coba sutradara gitu. Ternyata susah juga sih, kayak ya agak rumit gitu. Kalau gue gimana ya? Kayaknya gue lebih suka kayak iniin orang gitu. Gue gak terlalu suka gitu kalau misalnya orang ngatur gue gitu, jadinya ya cobalah gitu. Yang kedua nih, pernah nggak pernah nangis pas ngerjain tugas? Pasti sih. Kayak kenapa gitu alasannya? Kenapa sampai nangis gitu? Biasanya sih gue kalau misalnya nangis itu waktu ngedit gitu sih, karena laptop gue kan kentang tuh. Jadi kalau misalnya diklik dikit not responding, klik lagi not responding, jadi agak sedih juga sih, kayak ngerjain sambil nangis jadinya. Sama-sama, gue juga gitu soalnya. Tapi kentang di pasar mahal nih kak. Iya sih, ya seenggaknya punya lah softwarenya. Yang ketiga nih, pernah nggak pernah ngumpulin tugas kelewat deadline? Pernah. Alasannya kenapa nih pernah? Ketiduran jadi telat deh. Biasanya ya ketiduran. Selanjutnya nih, pernah nggak sih drama antara teman-teman kelompok gitu? Sering. Pasti. Aduh, itu nggak bisa dibicarain kali ya. Tapi kalau misalnya nggak drama nggak seru sih. Itu tuh biar ya ada bumbu-bumbu dikit kayak gitu. Iya. Biar nggak anyep gitu. Iya benar. Cekcok dikit tuh nggak apa-apa gitu sebenarnya. Pernah nggak sih laptop ngehang pas lagi ngedit atau ngumpulin tugas terus belum ke save gitu? Pernah. Kayak sakit hati banget gak sih? Iya. Lo lagi ngerjain jadi tiba-tiba black screen lo ngerti gak sih? Iya sih, sering banget sih. Mati tanpa alasan gitu. Di ghosting gue sama laptop. Di ghosting sama laptop ya kak? Iya dong. Pernah nggak pernah file penting nih nggak sengaja kehapus? Enggak. Pernah. Kenapa nih alasannya nih? Karena gue waktu itu kan sering banget kalau ngapus tuh kayak tinggal drag all gitu terus langsung delete gitu kan. Iya. Terus nggak sengaja tiba-tiba file yang penting kehapus juga. Terus alhamdulillahnya laptop gue kayak recycle bin itu kan buat sampah-sampah, jadi bisa diulang lagi gitu deh. Alhamdulillah ya, kalau sampai enggak kayak sakit hati banget. Pernah nggak sih kalian kepikiran nyutradarain film trailer? Pernah. Gimana nih?
Gua kan genre film favorit gua kan thriller ya. Jadi kalau misalnya setiap nonton film genre itu tuh kayak kepikiran gitu. Gue pengen bikin scene ini gitu. Kayak kepikiran gitu di otak gua. Iya. Apalagi kalau misalnya thriller tuh kayak bau-bau mencekam gitu nggak Iya, sih? iya. Seru banget, suka deh gitu. Semoga ya lulus SMK, abis lulus SMK bisa nyutradara Gitu ya. ya. Semoga ya. Amin, amin, amin. Yang terakhir nih, kepikiran gak sih main roles film horor? Enggak. Kalau misalnya main film di genre horor, palingan gue jadi yang cewek useless, ceroboh gitu sih. Apalagi kalau misalnya film horor pasti gue ngeri banget tiba-tiba kebawa ke rumah atau kayak gue tidur kepikiran. Gitu orangnya tuh kepikiran terus Iya, tau iya. Soalnya kan kalau nonton aja kayak sampai ke bawah mimpi gitu Iya, kan ya. betul banget. Oke, untuk ke segmen selanjutnya kita bakalan closing dulu, break dulu nih ya. Beli jilbab Argias, stoknya terbatas. Memakai kerudung dari Argias membuat kamu lebih cantik loh. Kerudungnya modis, Argias jawabannya. Tahu gak minuman apa yang manis? Apa yuk? Coklat. Minuman coklat sih banyak, tapi ada coklat yang lebih nampol. Nih cobain. Iya. Enak banget. Mau minuman coklat? Coklatin aja. Lashes is one size fits all. Hai, welcome back to Spill and Chill. Ngecil sambil nge-spill bareng gue, Tri Hernanda. Kita masih ditemenin nih sama dua bintang tamu kita. Tadi kan di segmen sebelumnya nih, kita udah ngebahas tentang skill abad 21 nih. Kalau ngomongin tentang skill, pas kalian dengar kata-kata hard skill itu apa sih? Menurut gua hard skill itu suatu kemampuan yang bisa kita asah dengan memulai hal-hal yang baru, terus dari pergaulan, dari lingkungan sekitar gitu sih. Kalau di pikiran gue sih hard skill lebih ke kemampuan kita yang kita pelajarin supaya nanti berguna buat nanti kita kerja gitu, buat nyari nanti cari money. Money. Terus kayak cara kalian dapetin hard skill itu gimana sih? Diasah sih pastinya, kayak belajar terus gitu. Salah satunya juga kan kita udah masuk ke SMK di jurusan kita mau juga kan buat nanti. Terus juga banyak-banyak referensi juga yang ingat-ingatan boleh. Kali ini kita bakalan main games lagi nih. Tapi tenang, di games ini yang dapat poin terbanyak itu bakalan dapat hadiah dari tim Spill and Chill nih. Rulesnya adalah gue bakalan ngasih pertanyaan-pertanyaan ke kalian yang harus kalian jawab. Yang dapat poin terbanyak yang dapat hadiah. Gue yang menang gak sih? Enggak. Harusnya gue sih. Berdoa aja sih. Oke, terima kasih. Iya nyangkut. Boleh-boleh. Ini taruh di mana ya? Iya aja. Jangan tegang. Kalian pasti bisa jawabkan secara anak BC gitu kan. Pertanyaan pertama nih. Sebutin job desk yang ada di
broadcast. Oke. Bentar. Jangan nyontek. Udah gua lupa lagi. Apa dong? Oke. Story-nya banyak. Udah sih kayaknya. Boleh diliatin ke kamera nih jawabannya. Contek dong. Jangan lihat-lihatan ya. Coba ayo tunjukin ke kamera 1, 2, 3. Nggak kelihatan sih. Oke. Apaan aja lu? Ke pertanyaan selanjutnya nih. Bener nggak? Nggak tahu. Ntar dia dinilai sama itu. Oke. Oke. Selanjutnya, sebutin software apa aja nih yang biasanya dipakai sama anak BC. Untung anak BC. Bukannya anak orang tua kalian. Beda konsep kita. Aduh, blok banget tulisan gue. Gak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Coba liatin ke kamera terus bacain. AE, AI, PS, Canva. PR, AU, PS, AI, AE. Siapa yang pakai Canva sama InShot? Pokoknya yang gratisan ya. Udah pakai Canva, pengen yang gratisan lagi. Aduh. Ya, kalau misalnya jiwa-jiwa mager pas lagi pakai AI gitu. iya biasanya sih. Yang selanjutnya, sebutin tugas-tugas sutradara. Aduh. Nggak tahu deh. Bismillah aja deh. Iya deh. Serius banget ya? Jangan pegang-pegang, santai aja, santai. Udah sih. Udah belum? Udah. Tunjukin ke kamera. Tuh, udah. Ya. Mendirect talent Mendaerah. dan lain-lain. Panjang ya Bu tadi nulisnya. Ditulisnya dan lain-lain, sebenarnya mah apa nih? Ada briefing, koordinasi dengan talent. Ya, Keren. keren. Segala nih. Selanjutnya, sebutin jenis-jenis kamera. Ini kamera. Bukan kamera HP ya? Oke. Ya baru mau jawab. Ayo, Oke. Boleh. apa tuh? GoPro, Polaroid, sama SLR. DSLR Oke. analog. Oke. Kita bakalan lihat nih siapa yang dapat poin terbanyak. Dugun. Oke. Siapa nih? Deg-degan nggak? Iya gitu. Aduh, deg-degan. Pengen dapet Ini jantungnya hadiah. mau keluar deh. Bisa lo baik. Dugun. Ternyata Seri. Seri. Berarti dua-duanya bakalan dapat hadiah nih. Alhamdulillah tetap dapat hadiah. Oh, sorry. Nih. Makasih. Sama-sama.
Wah, udah nggak kerasa juga nih kita udah ada di penghujung acara. Thank you banget buat teman-teman Spill and Chill yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Dan makasih banget nih buat kalian berdua, Erika Nursanti sama Fitri, yang udah mau datang ke acara ini nih. Saya Tria Hernanda pamit undur diri. See you next time.